Berkat dari Kristus ada di atas kita, semua warga kerajaan sorga. Saya menyampaikan yaitu pentingnya di rumah diajarkan, yaitu tentang budaya hormat. Dan kita membaca minggu yang lalu tentang Matius pasal 10, tentang bagaimana kalau orang menerima seorang murid Tuhan, maka dia seperti menerima Kristus. Dan kalau menerima Kristus, menerima Sang Bapa yang mengutus dia. Dan inilah urutan penghormatan itu. Number 1, God. Sang Bapa, Putra, Roh Kudus. Khususnya minta penghormatan pada Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu adalah satu pribadi, bukan sesuatu. Ya, karena itu saya mengembangkan yaitu Holy Spirit Consciousness. Kesadaran hadirnya Roh Kudus. Banyak orang itu kesadarannya roh jahat, kuasa gelap. Sadarlah, namanya Immanuel. Tuhan yang menyertai kita setiap saat. Yang kedua, Nabi Tuhan ataupun utusan Tuhan. Ketiga, otoritas. Roma 13 mengatakan bahwa pemerintah itu menyandang pedang. Termasuk polisi, tentara. Sekarang nih lihat bagaimana penghujatan kepada polisi secara khusus. Ya, itu kota, polisi itu mengamankan kota. Tetapi kita lihat bagaimana orang-orang berontak, the spirit of rebellion, lawlessness ada di mana-mana. Dan saya sudah bicarakan juga tentang menghormati orang tua. Tapi peringatan juga untuk bapak-bapak tidak menimbulkan amarah dalam diri anaknya. Karena banyak bapak-bapak tanpa sadar kita melampiaskan frustrasi kita pada anak-anak kita dan akibatnya akan sangat buruk. Lalu kemudian baru the righteous man dan the little ones. The little ones itu kepada orang-orang yang Tuhan suruh kita care. Mungkin pegawai kita dan sebagainya. Tetapi ini urutannya. Dan firman Tuhan menunjukkan bagaimana minggu yang lalu saya sampaikan ketika Miriam dan Harun mengatai istri kepada Musa. Tuhan sangat murka dan Musa taruh mukanya ke tanah dan mintakan ampun. Itulah doa syafaat, saudara. Dalam hidup saya sering yaitu dikerjain orang, dikata-katain. Saya tahu itu bukan urusan saya, sebab Tuhan mendengar. Dia membuat telinga, masakan dia tidak mendengar, saudaraku. Tetapi saya sungguh-sungguh mengerti bagaimana tunduk pada pemerintah itu penting. Sebagai contoh, saya dalam minggu ini apa yang sedang saya persiapkan? Ya, yaitu SPT, yaitu surat pemberitahuan pajak. Dan kita sebagai hamba Tuhan menerima persembahannya. Saya laporkan sebagai termasuk pekerja sosial, saudara ya. Tapi kita mengajarkan tunduk pada pemerintah, tunduk pada peraturan. Itu semua buat kebaikan kita, bukan? Termasuk vaksinasi. Ada banyak orang yang mengajarkan, jangan pakai masker, jangan mau divaksin. Saudara, bagaimana kita berkata kita orang percaya, tapi kita melawan kepada pemerintah, saudara. Secara khusus kita lihat bagaimana kalau kita menghargai hamba Tuhan, kita diterima prophet's reward. Saya belajar hal yang sederhana daripada Tuhan. Ketika saya bertobat, saya datang ketika itu saya dalam keadaan bangkrut, saudara ya. Saya dalam keadaan bangkrut, tetapi itulah yang membuat saya kembali pada Tuhan. Dan satu hari tugas saya belum jadi pengkhotbah, saudara ya. Saya jadi driver. Saya mengantarkan hamba-hamba Tuhan. Waktu itu ada 2 orang yang jadi tugas saya, yaitu Frans Daromes dan Ibu Sandra Sanger. Dan satu hari saya coba yaitu memberikan apa yang saya punya. Saya traktir Frans di sebuah restoran bubur di Surabaya, saudaraku, restoran biasa. Tapi apa yang terjadi? Di restoran yang sama, saya belum jadi pendeta. Saya ditraktir, saya tidak melebih-lebihkan lebih dari 30 kali. Mungkin 40 kali. Saya ditraktir orang di restoran yang sama itu. Terimalah seorang hamba Tuhan. Dan kamu akan menerima yaitu reward dari orang benar. God bless you warga kerajaan. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan, dimanapun Bapak Ibu berada bersama dengan keluarga yang terkasih, mari siapkan hati kita untuk memberikan pujian kita, penyembahan kita yang terbaik buat Tuhan. Karena kebaikannya yang tiada tara. Kalau kita ada pada saat
ini semua oleh karena kemurahan Tuhan. Lebih lanjut lagi, mari kita akan masuk di dalam doa. Bapa yang di surga, kami bersyukur buat setiap kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tiada terukur Tuhan kasih-Mu dan berkat-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Oleh karena itu pada saat ini Tuhan, sudah sepantasnya untuk kami boleh memberikan yang terbaik buat Tuhan melalui korban ucapan syukur kami, melalui doa kami, melalui penyembahan kami buat Tuhan. Karena itu Bapa, mari biarlah Engkau yang bertata di atas puji-pujian kami, sehingga kami semua boleh diurapi oleh kemurahan yang daripada Tuhan, diurapi oleh kuasa yang daripada Tuhan, dan kami boleh memberikan persembahan kami yang terbaik kepada Tuhan pada saat ini. Terima kasih Tuhan, kami memulai ibadah kami pagi hari ini hanya di dalam nama Yesus. Yang percaya mari bersama-sama katakan amin. Pagi hari ini mari buka hatimu, kita mau menyembah Dia. Haleluya. Ada
kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasihnya di tengah keadaan yang tergelora. Terima kasih dan surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasanya, tapi katakan yang tergelora. Kau ada dalam hatiku, takkan kepadaku, takkan hilang kekuatanmu. Haleluya, ku mau bersorak itu, ku cantikkan surga, aduh itu. Mari terima surga. Masukkan kita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih di tengah badan yang datang. Masukkan kita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasanya, tapi gambaran yang datang oleh semuanya. Haleluya, kau ada dalam hatiku, sama-sama akan pasang dalam maka dia akan hilang kekuatanmu. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Kita berdoa,
sebab kami milik-Mu ya Bapa. Di tangan-Mu ini janji-Ku dan hidupku bagi-Mu. Kau memegang seluruh hidupku, ku milik-Mu selamanya. Yesus aku percaya, Yesus aku hidup dalam Kamu, sebab-Ku lagi. Yesus aku percaya, Yesus aku hidup dalam Kamu, sebab-Ku lagi. Kemanapun kami bersama Tuhan, kemanapun ku bersama-Mu, lewat suka dan duka. Amin ya Tuhan. Kembali hidup dalam jalan-Mu dan janji-Mu selamanya. Yesus aku percaya, Yesus aku hidup karena Kamu, termasuk lagi. Yesus aku percaya, Yesus aku